Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perkembangan sejarah musik barat di era barok dan rokoko. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Bu Desi selaku guru mata pelajaran seni budaya, dan tidak lupa kami kepada teman-teman kami yang kami banggakan. Di sini saya Muhammad Umar Sawali selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Selanjutnya ada teman saya yaitu Intan Nuralia yang akan menjelaskan sejarah musik barok dan rokoko. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Intan mau menjelaskan tentang sejarah musik era barok dan rokoko. Musik ini adalah musik klasik barat yang ada sesudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik, kisaran tahun 1600 sampai 1750-an. Barok sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya berbentuk tidak wajar. Barok pada awalnya terdapat pada seni bangunan, namun kemudian hiasan-hiasan pada seni bangunan ini turut mempengaruhi ciptaan-ciptaan musik. Barok dan rokoko ini memiliki aliran yang sifatnya hampir sama, yaitu menggunakan ornamentik atau hiasan musik. Namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu musik barok menggunakan improvisasi spontan oleh para pemain, sehingga pada zaman itu musisi diharuskan mahir dalam improvisasi, baik melodi maupun iringan lagu. Sedangkan rokoko itu dimainkan sesuai apa yang ditulis atau dicatat. Pada periode awal era barok dan rokoko ini adalah ketika berkumpulnya sekelompok Florentine Camerata yang terdiri dari musisi, penulis puisi, humanis, dan intelektual yang mendiskusikan tentang tren seni, terutama musik dan drama. Mereka pada saat itu mendasari pemikiran terhadap resepsi drama musik Yunani kuno, sehingga mereka menolak akan penggunaannya polifoni dan musik instrumental. Kesadaran terhadap ide-ide tersebut adalah karya dari Jacopo Peri yang menandakan pemulaan musik opera, sehingga opera inilah yang menjadi pemicu dari musik barok. Pada periode pertengahan itu ditandai dengan munculnya gaya vokal konsenta, oratorio, dan opera. Nyanyiannya juga yang kesannya lebih berlebihan pada periode awal, di periode ini menuntun pada gaya melodi yang lebih halus dan sederhana. Tapi sayangnya, kreativitas komponis ini dibelenggu oleh aturan gereja yang ketat. Periode ini dikenal dengan istilah patrionisasi, atau kekuasaan terbesar di tangan gereja. Komponis besar pada saat itu memiliki tugas untuk menciptakan karya-karya musik sekaligus bermain organ di gereja. Nah, pada periode akhir ini dikenal dengan periode rokoko. Era ini musik menjadi komoditas yang dimanfaatkan untuk menaikkan gengsi para kaum bangsawan, sehingga musik tidak lagi menjadi kebanggaan komponis, melainkan sebagai barang pesanan kaum bangsawan dalam upaya meningkatkan derajat mereka. Kualitas penciptaan musik memang meningkat pesat, akan tetapi mengalami penurunan kualitas penciptaannya. Terima kasih dan kembali ke moderator. Selanjutnya dari Hadatul Aisyah yang akan menjelaskan karakteristik musik barok dan rokoko. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang karakteristik dan ciri-ciri musik pada zaman barok dan rokoko. Musik pada zaman barok mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan digunakannya sistem baru. Pada zaman barok ini juga penggunaan sonata yang ada juga penggunaan sonata yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, sonata yang untuk keagamaan. Di sonata untuk keagamaan ini disebut dengan sonata de Chiesa. Ada juga sonata yang untuk hiburan yang disebut dengan sonata de camera, namanya berkembang menjadi suita. Ciri-ciri musik pada zaman barok dan rokoko ini, yang pertama melodi yang cenderung lincah, yang kedua banyak menggunakan ornamen, yang ketiga ada dinamik forte dan piano, yang keempat harmoni dua nada atau lebih berbunyi saling bergantian atau disebut dengan polifoni atau kontrapung, yang kelima banyak hanya mencerminkan satu emosi saja.
Yang keenam, ciri yang menonjol pada musik barok ini adalah fokus untuk penggambaran suatu drama. Selanjutnya ada Alfi Siti Afifah yang akan memaparkan 4 tokoh terkenal pada zaman barok dan rokok. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Alfi akan menjelaskan biodata 4 tokoh terkenal pada zaman barok dan rokoko. Yang pertama ada Johann Sebastian Bach, lahir di Eisenach, Jerman 21 Maret 1685 dan meninggal 28 Juli 1750 pada usia 65 tahun. Beliau adalah seorang komponis dan organis Jerman zaman barok. Beliau mengubah musik untuk alat musik organ, harpsichord, clavichord, dan juga untuk orkestra. Ia telah mengubah lebih dari 1000 lagu. Yang kedua ada Antonio Lucio Vivaldi, lahir di Venesia, Italia 4 Maret 1678 dan meninggal di Wina, Austria 28 Juli 1741. Beliau adalah orang yang dikenal sebagai maestro alat musik biola. Saat masih berusia 20-an, ia sudah menghasilkan komposisi musik yang dianggap sempurna. Sekitar 500 komposisi konsentro telah dihasilkan sepanjang hidupnya. Yang ketiga ada Georg Friedrich Händel, lahir di Halle 23 Februari 1685 dan meninggal di London 14 April 1759 pada usia 74 tahun. Beliau adalah seorang komponis musik barok Jerman yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Britania Raya. Dia dianggap sebagai pencipta terkemuka dalam musik concerti grossi, opera, dan oratorio. Yang keempat ada Henry Purcell, adalah tokoh musik gereja yang berkarya di zaman barok 1600 sampai 1750. Henry Purcell lahir pada 10 September 1659 dan meninggal pada 21 November 1695. Kontribusinya pada musik yang dimainkan di Kapel Royal. Sebelum dia berusia 21 tahun, dia menjadi seorang organis di Kapel Royal dan Westminster Abbey. Melalui Verham Humphrey, Purcell datang dan memahami gaya musik Italia dan Prancis dan menjadikan musik gereja menjadi lebih ekspresif. Selanjutnya ada Arya Nugraha juga yang akan memaparkan masing-masing 2 karya dari 4 tokoh terkenal. Terima kasih kepada moderator. Di sini Arya mau memberikan contoh 3 karya dari 4 komponis terkenal di era barok dan Maroko. Yang pertama Antonio Lucio Vivaldi, karya Four Seasons dan Anthony in Villa. Yang kedua Henry Purcell, karya musik For Anne Wild dan The Fairy Queen. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Yang terakhir ada Liana Pitasari yang akan mendengarkan audio musik beserta identitas, karya maupun makna dari musik tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Alam Pitasari. Saya akan memperdengarkan audio musik beserta identitas karya maupun makna dari musik tersebut. Pada musik yang pertama yang berjudul For Seasons Spring La Primavera, penciptanya Antonio Vivaldi. Makna dari musik tersebut, For Seasons untuk menggambarkan cerita atau suasana pada 4 musim yang terjadi di wilayah Eropa yang beriklim subtropis. Dan pada musik For Seasons Spring untuk menggambarkan mengenai suasana yang terjadi di Eropa pada saat musim semi. Berikut adalah musiknya.
Kita lanjutkan pada musik yang kedua yang berjudul Four Seasons Winter El Inferno. Penciptanya Antonio Vivaldi. Makna musik Four Seasons untuk menggambarkan cerita dan suasana pada 4 musim yang terjadi di wilayah Eropa yang beriklim subtropis. Dan pada musik ini, Four Seasons Winter untuk menggambarkan suasana yang terjadi di Eropa pada saat musim dingin. Pada Four Seasons Winter musim dingin, bagian awal diberikan sentuhan suara gesekan string yang tinggi melambangkan suara hujan es. Berikut seperti ini musiknya. Sekian dari saya Muhammad Duman Sawali. Maaf bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.